Ustadz Maher At-Tuwailibi alias Sony Eranata yang telah menjadi tersangka kasus ujaran kebencian resmi ditahan polisi. Penyidik Bareskrim Polri putuskan Maher ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sebelumnya Maher alias Sony ditangkap di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat kemarin. Polisi menyita 4 ponsel dan 1 KTP. Maher diduga menyebarkan ujaran kebencian dan permusuhan yang menghina Habib Lutfi bin Yahya melalui akun Twitternya, sehingga dilaporkan oleh salah satu anggota Banser NU. Polisi menjerat Maher melalui Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah rumah ambruk akibat tanah bergerak. Tim SAR menemukan 2 jenazah warga yang hanyut terbawa arus banjir di Medan, Sumatera Utara. Terdakwa kasus surat jalan palsu Joko Chandra dituntut 2 tahun penjara. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali ini sore hari ini dengan informasi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran akan menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan di wilayahnya. Sementara Imam Besar FPI Rizik Syihab akan diperiksa pekan depan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyatakan akan menindak dengan tegas ormas yang bertindak seperti preman. Pernyataan ini terkait dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat acara pernikahan dan Maulid Nabi di Petamburan. Kami akan terus melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman, ya. Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Dan semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Penyidik Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 4 saksi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan pada akad nikah anak Rizik Syihab di Petamburan. 4 saksi tersebut adalah PLT Kadis Parekraf DKI Jakarta, Kasubdinhub DKI Jakarta, Kaleb Kesda DKI Jakarta, dan BPBD DKI Jakarta. Sementara itu, surat panggilan untuk Rizik Syihab telah dilayangkan penyidik agar Imam Besar FPI tersebut hadir untuk diperiksa pada Senin 7 Desember 2020 mendatang. Rizik akan diperiksa terkait kerumunan massa di Petamburan diduga ada pelanggaran protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan masih mengevakuasi korban banjir di Medan, Sumatera Utara yang diduga masih terjebak di dalam rumah. Tim SAR menemukan 2 jenazah warga yang hanyut terbawa arus banjir. Petugas gabungan menemukan jenazah warga yang hanyut setelah banjir menerjang Komplek Flamboyan Raya dan Komplek Nusa 3 Medan, Sumatera Utara pada Jumat dini hari. Petugas SAR dan BPBD kesulitan menembus lokasi karena derasnya arus air. Terbatasnya alat evakuasi dan sulitnya medan yang harus ditembus mempersulit proses evakuasi. Petugas gabungan masih terus menyisir keberadaan korban banjir di Komplek Flamboyan Raya dan Nusa 3. Satu persatu warga dibawa ke tempat yang lebih aman menggunakan perahu karet. Diduga masih banyak warga yang terjebak di rumah-rumah mereka. Salah satu korban banjir, Denny Marpau, menceritakan kejadian banjir yang menerjang perumahannya pada pukul 1 dini hari. Denny bersama 9 rekannya sempat terbawa arus banjir yang deras. Denny dan 3 rekannya berhasil selamat setelah berenang mengejar perahu karet milik Basarnas. 4 rekannya masih dinyatakan hilang, sementara 2 lainnya ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Ada 10 orang itu terjatuh, ikut ke aliran sungai, 4 tinggal. Jadi yang selamat, yang bisa diselamatkan tim SAR itu kami 4 orang, sisanya 6. Itu awal-awal kejadian, Bang? Enggak lah, udah di pertengahan naik arusnya, itu sekitar hampir jam 1 lah. Itu kok bisa jatuh kayak mana, Bang? Ada satu yang nggak tahan lagi kakinya menahan, karena kan kami berdiri cuma di
batu tapak gini kan, semenan gini, nggak tahan lagi, kesorong dia satu, nyorong ke depan semua. Banjir yang menerjang komplek Flamboyan Raya dan Nusa Tiga pada dini hari tadi menyebabkan ratusan rumah rusak dan hancur. Sejumlah kendaraan bermotor juga rusak parah dan berserakan di jalan. Kerusakan terberat terjadi di rumah warga yang berlokasi dekat dengan tanggul sungai yang jebol. Lihat tanggul yang jebol ini, ya tanggul jebol, tentunya ini menjadi pelajaran dan bahan evaluasi kita ke depan. Kalau kerusakan data infrastruktur atau fasilitas, kita belum menghitung semua ini ya, cuman kita masih mengutamakan mengevakuasi warga. Ya, tadi kita lihat anak-anak, bayi juga orang tua yang sakit. Tim SAR membuka posko pelaporan bagi warga yang merasa kehilangan barang berharga sekaligus mendata kerusakan yang diderita warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan saat ini kami sudah bergabung dengan rekan kami Revina, salah satu korban banjir yang rumahnya rusak karena banjir. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ibu Revina, saat ini Anda berada di pengungsian, seperti apa kondisi rumah Anda setelah diterjang banjir? Ada beberapa kerusakan di rumah, terus berantakan semua sih Mbak. Barang-barang itu berantakan semua, nggak ada yang bisa diselamatin, yang bisa diselamatin itu cuma kendaraan aja. Baik, Mbak Revina, berdasarkan informasi katanya banjir ini pada dini hari terjadi tiba-tiba ya. Bisa Anda ceritakan seperti apa kejadian semalam? Itu kan udah hujan, malamnya udah hujan. Terus di jam 11 itu kami udah ada info kalau ada air naik. Nah di jam 12 pasnya itu baru air mulai masuk ke rumah. Lalu Mbak? Setelah air masuk ke rumah itu di bawah mata kaki sih, masih di bawah mata kaki. Tapi untuk di luar airnya tuh udah deras banget gitu, udah tinggi banget. Nah jadi itu di situ airnya naik 15 menit. Saya ngungsi di lantai 2 sih Mbak. Pukul berapa Mbak Revina dan keluarga akhirnya dievakuasi? Untuk dievakuasi sebenarnya udah dari jam 1:30 itu udah ada bantuan. Cuma kan itu kan rumah saya yang di blok bagian belakang. Jadi yang diduluankan itu yang di bagian depan dan yang anak-anak duluan Mbak. Baik Mbak Revina, Anda mencoba untuk mengevakuasi diri secara mandiri, pernah mencoba? Cuma kalau yang itu siang yang 5:30-nya sih, udah pagi pas udah agak surut, air udah mulai udah tenang, udah di sepinggang, baru kami jalan keluar Mbak, jalan kaki, nggak naik perahu. Sulitkah Mbak pada saat pukul 5:30 pagi Anda mencoba mengevakuasi diri sendiri tanpa bantuan perahu karet? Sulit sih Mbak, karena kan itu nggak ada sama sekali, terus semua pohon-pohon bertumbangan, nggak kelihatan jalan, nggak kelihatan apa-apa gitu. Apakah cukup sering terjadi banjir di wilayah Anda, Bu Revina? Kalau banjir yang seperti ini sih 7 tahun yang lalu Mbak, 7 atau 8 tahun yang lalu pernah banjir bandang seperti ini, tapi yang ini lebih parah. Kalau biasanya sih hujan-hujan biasa cuma banjir udah kayak pertengahan kompleknya aja. Baik, informasi yang kami terima bahwa banjir disebabkan oleh jebolnya tembok tanggul yang ada di komplek Anda ya Mbak ya? Iya. Ya, apakah pernah terjadi sebelumnya dan apakah pernah ada perbaikan tanggul sebelumnya? Itu perbaikan tanggul kemungkinan setelah kemarin yang 8 tahun yang lalu sih Mbak, ada perbaikan tanggul. Terus ada kabar kalau tanggul udah mulai hampir jebol itu, tanggul itu ada diperbaiki tapi nggak yang diperbaiki gimana banget sih Mbak. Sempat ada informasi tanggul jebol itu tahun berapa Mbak Revina? 8 tahun yang lalu, berarti sekitar 2011-an atau 2012 gitu ya Mbak. Dan setelah itu sudah sempat diperbaiki? Iya. Baik Mbak Revina, bagaimana kondisi Anda dan keluarga saat ini di tempat pengungsian? Sekarang sih kondisinya masih shock, masih trauma kalau lihat ke rumah kan, masih belum bisa ngapa-ngapain juga. Sudah sempat menengok ke rumah Mbak Revina? Tadi udah balik ke rumah untuk ambil kendaraan Mbak, karena kan pintu tuh nggak bisa terkunci, pintu rumah udah jebol kan, jadi udah banyak orang masuk ke dalam komplek, jadi kami disuruh was-was gitu kalau harus jaga barangnya masing-masing. Baik, Mbak Revina, tapi anggota keluarga Anda semuanya sudah berhasil dievakuasi ya? Ya, sudah berhasil Mbak.
Ada mungkin kerabat atau tetangga yang Mbak Revina kenal yang hingga saat ini belum dievakuasi atau masih hilang saat ini? Ada Mbak, tapi itu nggak tetangga dekat rumah. Rumahnya itu jauh dari rumah saya, tapi di satu komplek itu juga. Baik, untuk kondisi di posko pengungsian sendiri saat ini bagaimana Mbak Revina? Apakah sudah ada bantuan yang mulai datang? Untuk bantuan udah banyak yang datang Mbak. Baik, kira-kira apa saja yang saat ini masih dibutuhkan oleh pengungsi di sana, Mbak Revina? Kemungkinan kayak peralatan perlengkapan mandi gitu Mbak. Kalau untuk makanan atau sembako gitu udah cukup banyak sih Mbak. Kalau dari yang Anda ketahui ada berapa posko pengungsian yang sudah disediakan? Kalau yang saya ketahui masih 2 sih Mbak, di Balai Desa ini dan di Arhanut. Sejauh ini 2 posko pengungsian untuk 25 kepala keluarga kalau saya tidak salah, apakah sudah cukup atau mungkin harus berdesakan dan sebagainya? Karena mengingat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 juga, Mbak Revina. Ini sih cukup berdesakan sih Mbak. Ada berapa kira-kira warga yang berada di posko pengungsian tempat Anda berada saat ini? Lebih dari 30 keluarga sih Mbak, karena kan di perumahan itu juga banyak kepala keluarga sih Mbak di perumahan itu. Mbak Revina, di kompleks tempat Anda tinggal, berapa paling tinggi ketinggian air, Mbak? Kalau yang kemarin terakhir itu ketinggian airnya itu sampai atas pintu gitu Mbak, hampir ke balkon lantai 2. Sampai ke balkon lantai 2. Baik, terima kasih Mbak Revina, tetap jaga kesehatan Anda dan semoga Anda sekeluarga diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih Mbak Revina. Pemirsa, Indiostory masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.